itu kita cuma dianjurkan untuk boleh meminum, tapi dengan catatan kita celup dulu lalatnya ke dalam sampai tenggelam baru boleh kita minum. Nah itu kan sebenarnya anjuran. Nah itu menjadi pilihan kita. Apakah kalau kondisinya darurat misalnya, ya kondisi itu pasti kita tetap minum. Tapi kalau misalnya kondisinya biasa-biasa saja, ya tinggal kita pilih saja mau buang atau tetap minum. Mereka ini teman-teman menambah-nambahi saja. Anugrah Anantara. Ya, selamat siang Bang Anugrah, apa kabarnya Bang? Kemarin sudah pernah naik sini kalau nggak salah. Beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah, 2-3 bulan. Udah lama. Ya, gimana? Masih Islam juga atau bagaimana? Alhamdulillah. Masih Islam. Astaga. Sudah lama nonton Edis TV, tapi kok masih Islam? Sungguh Anda nekat yang nyata kalau begini Bang. Sebulan sih tidak ikutin, baru sekarang lagi baru buka-buka TikTok baru dapat edit. Sebulan berhenti, oh pantesan. Oke, Bang. Bang. Kenapa Anda ini masih saja nekat percaya sama Muhammad? Sementara orang yang menggunakan akal sehat dan nalarnya mempelajari ajaran Muhammad, maka dia akan meninggalkan ajaran Muhammad tersebut. Memang harus gitu ya Bang ya? Oke, kita tes. Nggak harus begitu, kita tes. Boleh kita tes? Bisa. Siap Bang, siap. Lanjut. Baik. Abang nampaknya ada anak-anak di rumah ya? Nggak apa-apa. Tentulah sebagai ayah, pasti Anda akan menjaga kesehatan anak Anda, betul? Siap. Kalau ada lalat di minuman anak Anda, kira-kira Anda lanjutin suruh minum apa kena ganti? Kalau untuk pertimbangan kesehatan, apalagi untuk anak-anak, pasti saya buang minumannya. Pasti dibuang. Walaupun sebenarnya dalam Muhammad juga menganjurkan sebenarnya tidak apa-apa untuk diminum. Tapi kenapa Anda buang? Karena itu ada pertimbangan kesehatan, apalagi anak kecil kan Bang Edis. Berarti mustahil Anda mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda sayang sama anak, betul? Iya, lalu kenapa Anda masih mengikuti Muhammad? Kan begini Bang, berpendapat ke Pak. Setahu saya dalam Islam juga kan hanya dianjurkan. Artinya ketika dalam posisi tertentu, misalnya di minuman kita dihinggapi oleh lalat, maka di dalam posisi itu kita cuma dianjurkan untuk boleh meminum, tapi dengan catatan kita celup dulu lalatnya ke dalam sampai tenggelam baru boleh kita minum. Nah itu kan sebenarnya anjuran. Nah itu menjadi pilihan kita. Apakah kalau kondisinya darurat misalnya, ya kondisi itu pasti kita tetap minum. Tapi kalau misalnya kondisinya biasa-biasa saja, ya tinggal kita pilih saja mau buang atau tetap minum. Mereka ini teman-teman menambah-nambahi saja. Bang, ya. Anda pernah dengar sakmi'na wa'tokna nggak? Boleh. Apa itu sakmi'na wa'tokna? Tunduk dan taat, Bang. Tunduk dan taat. Kepada siapa Anda tunduk dan taat? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Muhammad. Ketika Muhammad memerintahkan kepada kalian, maka harus kalian laksanakan nggak? Kan bukan perintah Bang, tapi anjuran kan, dibolehkan Bang. Baik. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan ya. Memang teman-teman susah ini. Berat ini teman-teman ya. Lanjut Bang, saya juga pengen bahasan lebih luas Bang. Baik. Makanya tadi saya bilang Bang, makin belajar ajaran Muhammad, makinlah kita akan meninggalkannya. Baik. Kita akan tampilkan hadisnya. Baik. Ya. Ini kita buka ya, mengenai hadis ya berkaitan dengan lalat. Baik. Ada pertanyaan, apakah hukumnya minuman yang dimasuki lalat? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sholawat dan seterusnya ya. Lalat adalah dan seterusnya kita bacakan. Perhatikan. Wahai manusia, diberikan suatu contoh perbandingan, maka dengarkanlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah selain daripada Allah, tidak sesekali akan mendapat mencipta seekor lalat walaupun mereka dan seterusnya. Perhatikan.
Apa dikatakan? Perhatikan, dari Abu Hurairah, beliau mendengar bahwa Nabi bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang dari kamu, maka rendamkanlah dia. Disuruh direndam, Bang. Ini perintah Rasul. Berani Anda membantah perintah lalatnya. Rendamlah lalatnya, kemudian buang. Ini karena salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan sebelah lagi adalah obat. Ya. Nih, ada lagi riwayat lain. Apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang daripada kamu, bekas maksudnya minuman ya, maka rendamkanlah semuanya itu, kemudian buanglah. Iya, karena salah satu daripada sayap itu adalah penawar dan yang sebelah lagi adalah penyakit. Nih, menurut para ulama, lalat tidak termasuk ke dalam perkara yang najis. Nggak najis, Bang, lalat, Bang. Makanya Islam. Nah, sekarang saya balik lagi. Nih, saya balik. Kita sederhana-sederhana, Bang. Nggak usah kita bahas yang berat-berat. Abang sayang sama anak, nampak dari wajahnya ini ayah-ayah yang cinta anak. Coba, kalau ada laler ijo, habis dari orang, habis dari sampah, habis dari bangke tikus, masuk ke minuman anak, kira-kira Anda lakukan nggak perintah Muhammad? Mandi lo dalam lo, mandi lo, masuk lo ke dalam lo, masuk lo ke dalam, masuk. Habis itu buang, kasih minum. Nih anak. Kira-kira Anda lakukan nggak itu, Bang, sebagai ayah yang waras? Enggak, Bang, saya buang, Bang. Tidak, Kalau saya tahu saya setuju dengan Anda. Pasti tidak Anda lakukan. Makanya saya bilang, Bang, mustahil Anda mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda waras. Coba, kira-kira, Bang, mana yang lebih Anda pilih? Ajaran Muhammad? Tapi kan begini, Bang, apa namanya? Kalau kasusnya seperti itu, Bang, saya pikir juga itu tidak cukup menjadi syarat kita untuk kemudian meninggalkan Muhammad, Bang. Karena meskipun juga dalam hadis itu kita kalau terjadi hal seperti itu kita diperintahkan untuk menyelupkan lalat itu. Pertama dari sisi kesehatan kan juga tidak bermasalah, Bang. Di sisi lain kita juga bisa ada pilihan-pilihan di situ, Bang. Artinya kita tidak mesti juga harus kemudian kita jadikan bahwa karena situasi itu kita tidak ikuti kemudian kita tidak cukup syarat untuk mengikuti kembali Nabi Muhammad. Kan tidak begitu juga kan, Bang? Kan banyak faktor-faktor lain. Kita juga kan manusia. Ini berani teman-teman. Bang, kita itu, Bang, mengambil contoh itu, sampel itu satu aja. Ya. Kita nggak perlu banyak-banyak, satu saja sudah cukup membuktikan apakah seseorang itu pantas diikuti atau tidak. Saya kasih satu contoh lagi, Bang. Abang lihat, pandanglah wajah anak itu, ya kan? Taruhlah umurnya masih 6 tahun. Pantas nggak, Bang, anak umur 6 tahun dinikahi, lalu umur 9 tahun disetubuhi? Kalau zaman sekarang tidak pantas, Bang. Muhammad contoh suri teladan nggak untuk zaman sekarang? Kalau iya. Sekarang masih menjadi suri teladan? Masih, Bang, Mas. Barusan tadi Anda bilang tidak pantas zaman sekarang. Ya kan begini, Bang. Mungkin situasi saat seandainya kalau Nabi Muhammad hidup di zaman ini ketika ada perlakuan seperti itu, mungkin, Bang, sudah menjadi kesalahan. Dijemput polisi Muhammad. Kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur, Muhammad dibawa ke Mabes Polri. Iya, gimana? Makanya saya bilang kalau situasi itu terjadi di zaman sekarang sudah pasti Muhammad sudah tidak menjadi suri tauladan lagi karena sedangkan apakah Muhammad itu suri tauladan sepanjang masa atau tidak? Ya, sebagai Rasulullah yang diutus oleh Tuhan untuk menyebarkan agamanya kepada umat Muslim, ya kita menjadikan suri tauladan. Barusan Anda bilang katanya tidak pantas diikuti zaman sekarang. Bagaimana ini? Begini, Bang. Gimana? Begini.
Nabi Muhammad kan hidup di zaman yang berbeda dengan kita sekarang ya. Kemudian kedua, Nabi Muhammad juga itu manusia. Nah, di zaman dulu kira-kira banyak yang dilakukan di zaman dulu yang kemudian tidak relate di zaman sekarang. Nah, di posisi itu kita sebagai manusia berakal kita bisa memilah apakah yang dilakukan di zaman Muhammad di zaman dulu ketika sudah tidak relate di zaman sekarang, apakah masih bisa kita lakukan atau tidak? Tentu tidak. Tetapi kemudian bukan berarti menggugurkan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita sebagai Nabi Muhammad, tidak, karena ajaran Nabi Muhammad itu kan banyak bang, banyak yang bisa kita serap, yang bisa kita amalkan. Kalau misalnya ajaran-ajarannya yang kemudian yang dianggap sudah tidak relate di zaman sekarang, kita bisa memilih bang. Sebagai manusia yang betul, bang, saya akan lakukan itu. Baik, artinya Anda setuju bahwa ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Muhammad tidak relevan lagi untuk manusia yang hidup sekarang. Untuk beberapa ya bang. Untuk beberapa, artinya, ya, bang, ya. Oke. Artinya Muhammad tidak bisa lagi dikatakan sebagai sepenuhnya suri tauladan untuk manusia yang hidup zaman sekarang. Sepenuhnya sebagai suri tauladan. Dia tetap menjadi suri tauladan, tapi beberapa yang kalau dia suri tauladan, artinya apa yang dia kerjakan itu kalau ditiru oleh orang zaman sekarang masih relevan. Contoh. Ada orang berumur 55 tahun. Okay. Dilihat ada anak kecil umur 6 tahun, dinikahinya. Umur 9 tahun, ditidurinya. Apakah pantas itu dilakukan zaman sekarang? Nggak pantas bang. Nggak pantas. Artinya, ketika apa yang diperbuat oleh Muhammad di masa lampau diikuti di zaman sekarang, tidak pantas lagi. Kesimpulannya Muhammad tidak pantas dijadikan sebagai suri tauladan di masa kini. Setuju? Misalnya begini bang ya. Saya pakai contoh misalnya salah satu. Misalnya ada pemimpin kita misalnya bang ya. Suri tauladan kan identik dengan seseorang yang kita panuti, yang kita teladani kan bang. Misalnya begini, misalnya saya meneladani Jokowi misalnya kemarin ketika beliau menjadi presiden, karena saya meneladani beliau karena idenya, karena pemikirannya, karena programnya, karena kebijakannya. Tetapi di posisi itu saya menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Nah, ketika beliau mengambil keputusan untuk memajukan anaknya sebagai calon presiden, nah di situ saya tidak ikuti bang. Artinya berarti memang sebagai manusia biasa tidak sepenuhnya kita menganggap manusia itu sempurna. Pasti ada titik-titik lemah yang dilakukan. Nah, di posisi itu kita bisa memilah mana yang bisa kita contoh, mana yang tidak bisa kita tidak kita contoh, bang. Baik, saya tangkap. Artinya, menurut Anda ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh Muhammad yang tidak pantas ditiru, tetapi ada hal-hal baik, begitu? Sebagai manusia biasa bang, saya yakin Nabi Muhammad tidak sempurna sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa tidak sempurna. Oke, baik. Ini statement seorang muslim yang sudah modern, yang sudah moderat bang. Karena muslim-muslim zaman sekarang tidak berani berkata begitu bang. Tidak berani. Mereka akan mengatakan Muhammad itu sempurna, suri tauladan sepanjang masa. Tapi Anda sebagai muslim, Anda berani mengatakan bahwa Muhammad tidak sempurna ya? Karena beliau manusia biasa bang, beliau bukan malaikat. Beliau baik, dia manusia biasa, dia tidak sempurna. Baik, artinya begini bang, kalau begitu bagaimana juga yang datang ke sini bilang, lama bang, prosesnya itu panjang. Begitu. Ya. Oke lah, mungkin kita rehat dulu ya bang ya? Oke bang, siap. Oke. Terima kasih sudah sharing-sharing bang. Sama-sama bang, sama-sama. Besok main-main lagi bang. Kuturunkan ya bang ya. Yuk. Anugerah Anantara. Yuk, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya. Apakah sayap lalat boleh diminum? Ini penjelasan dalam akidah Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah, syariah, dan kehidupan sehari-hari merujuk pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Salah satu hadis yang sering menimbulkan pertanyaan adalah tentang sayap lalat. Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencelupkannya, kemudian buanglah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3320.
Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang merupakan salah satu sumber hadis paling otentik dalam Islam. Walaupun secara logika modern hal ini bisa terdengar aneh, namun dalam akidah Islam, kita meyakini bahwa ucapan Nabi adalah wahyu, atau wa ma yantiqu 'anil hawa, sebagaimana firman, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran dan hadis menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Quran Surah An-Najm ayat 3-4.